Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Fahira dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 6 dengan NIM 1714191. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Yang pertama yaitu mengenai dasar hukum perbankan. Dasar hukum perbankan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut undang-undang tersebut, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kalau untuk perbankan syariah, dasar hukumnya tercatat atau tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua yaitu mengenai kegiatan apa saja yang ada di bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan funding. Yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat atau yang biasa disebut dengan lending. Dan yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa lainnya atau biasa disebut dengan service. Kegiatan menghimpun dana sendiri bisa dalam beberapa jenis, yaitu contohnya simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kalau menyalurkan dana ke masyarakat juga dalam beberapa bentuk, yaitu contohnya kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan lain-lain. Yang ketiga, menerima jasa lainnya itu contohnya seperti menerima setoran-setoran, bisa menerima pembayaran pajak, bisa menerima pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah juga bisa. Yang kedua, untuk melayani pembayaran gaji, pensiun, atau pembayaran bonus atau hadiah. Di dalam pasar modal, perbankan juga bisa memberikan atau menjadi penanggung atau guarantor, wali alamat atau trustee, perantara perdagangan efek atau broker, dan pedagang efek atau dealer. Yang berikutnya yaitu pendapat saya mengenai dampak virus corona atau COVID-19 ini terhadap perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini mudah menyebar di Indonesia salah satunya karena sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang ekonomi Indonesia, terbesar kedua setelah kelapa sawit. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, akan ditunda dulu sementara waktu untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Nah, hal ini mengakibatkan sektor pariwisata di Indonesia menjadi lumpuh sehingga pengangguran semakin bertambah karena sektor pariwisata ini merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar. Nah, bukan hanya dari sektor pariwisatanya saja yang mengalami kelumpuhan sementara, tapi karyawan-karyawan dari perusahaan lain juga ikut merasakan dampak dari virus corona ini, yang mana pekerjaan mereka itu tidak bisa dilakukan kalau tidak di luar rumah secara langsung. Serta banyak pula karyawan-karyawan yang terancam akan terkena PHK atau pemberhentian hak kerja karena kegiatan produksi bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi, jadi tidak bisa dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah, bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu sehingga akan menghambat ekspor di Indonesia dan mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian yang sangat drastis. Penyebab lainnya juga karena kelangkaan bahan baku untuk diproduksi, yang biasanya bahan baku tersebut diimpor dari luar negeri, misalnya dari Tiongkok, akan mengalami penghambatan produksi karena tidak lagi bisa mengambil barang dari luar negeri. COVID-19 ini juga sangat berdampak sekali kepada masyarakat menengah ke bawah yang pendapatannya itu berdasarkan pendapatan harian, contohnya seperti ojek online, seperti tukang jajanan keliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan sehari-hari kalau tidak dengan berjualan tersebut.
kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown menurut saya itu kebijakan yang tepat, karena sekarang saja belum melakukan lockdown, Indonesia sudah bangkrut besar-besaran, atau masyarakat-masyarakat sudah kekurangan penghasilan karena virus corona ini. Apalagi jika nanti dilakukan lockdown, akan berdampak pada perekonomian Indonesia yang sangat jatuh sekali. Sekarang saja nilai rupiah sudah anjlok ke 16.000 per 1 dolarnya. Apalagi jika nanti dilakukan lockdown, bisa jadi 20.000 ke atas nilai rupiah per 1 dolarnya. Pemerintah tidak memberikan kebijakan lockdown, tetapi pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing. Ketika mengeluarkan kebijakan tersebut, pemerintah juga telah menyediakan beberapa insentif untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satu contohnya yaitu insentif perpajakan untuk sektor-sektor yang terdampak, relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak, dan lain-lain. Pemerintah di sini juga telah menyiapkan dana tambahan APBN sebesar 405,1 triliun rupiah untuk berbagai pengeluaran. Salah satunya untuk belanja bidang kesehatan, untuk perlindungan sosial, untuk insentif perpajakan, dan lain-lain. Program pemerintah yaitu antara lain penambahan PKH, kartu sembako, peningkatan kartu prakerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, dan lain-lain. Lalu apa sih yang dilakukan Bank Indonesia dalam menangani virus corona ini? Nah, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah memperkuat stabilisasi di pasar falas, pasar keuangan, bersama pemerintah dan OJK dalam penyediaan pembiayaan dari perbankan. Otoritas Bank Sentral ini juga telah menempuh langkah-langkah kebijakan seperti penurunan suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar, dan lain-lain. Selanjutnya, di sistem pembayaran, Bank Indonesia menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai, termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR 0% untuk kris dari Mei menjadi September. Berikutnya yaitu mengenai peran Bank Indonesia. Pada dasarnya, peran Bank Indonesia hanya ada dua, yaitu untuk menjaga stabilitas moneter dan menjaga stabilitas keuangan, yaitu menetapkan kebijakan moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, menjaga dan mengatur sistem pembayaran, memantau informasi yang mempengaruhi stabilitas keuangan, dan jaring pengaman sistem keuangan.